Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak, dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya karena tempat itu adalah villa pribadi dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Cakrawala Inside. Hari ini kita akan membahas sebuah luka yang kembali mengena di tubuh kebinekaan kita. Sebuah berita yang baru saja saya terima mengenai insiden di Sukabumi membuat hati ini teriris dan dipenuhi pertanyaan. Sampai kapan minoritas di negeri ini harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Pada Jumat 27 Juni 2025, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Kampung Tangkil, Sukabumi. Sebuah rumah singgah milik Ibu Maria Veronica Mina yang selama ini menjadi tempat pembinaan mental dan spiritual bagi umat Kristen diserang. Sekelompok massa datang membubarkan kegiatan rohani dan melakukan perusakan. Bayangkan teman-teman, di tengah upaya mereka mencari kedamaian batin, justru kedamaian fisik mereka dirampas. Di negeri yang menjunjung tinggi Pancasila, di mana setiap warga negara dijamin haknya untuk beribadah sesuai keyakinannya, kejadian seperti ini seolah menjadi tamparan keras. Bagi saudara-saudari kita dari kelompok minoritas, ini bukan sekadar berita. Ini adalah trauma yang berulang. Setiap kali ada kejadian seperti ini, yang terbesit di benak kita adalah, apakah kami aman? Sampai kapan kami harus merasa was-was setiap kali berkumpul untuk beribadah atau bahkan sekedar memiliki ruang untuk keyakinan kami? Kerentanan ini nyata. Rasa takut ini bukan ilusi. Bagaimana bisa di negeri yang mengklaim Bhinneka Tunggal Ika ada sekelompok orang yang merasa berhak menentukan siapa boleh beribadah dan di mana? Peristiwa ini adalah pelanggaran nyata terhadap pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945. Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, tapi di lapangan, jaminan itu seringkali terasa sangat rapuh. Hak asasi manusia untuk beribadah secara bebas dan aman seolah hanya sebatas tulisan di atas kertas bagi mereka yang menjadi korban intoleransi. Ketika kita mendengar suara keras yang mengusir, tangan-tangan yang merusak, dan ancaman yang dilontarkan, itu bukan hanya merusak fisik bangunan, itu merusak mental, merusak rasa aman, dan merusak kepercayaan terhadap negara ini. Bagi kelompok minoritas, setiap insiden intoleransi seperti ini adalah pengingat pahit bahwa hak-hak mereka bisa kapan saja diinjak-injak oleh segelintir orang yang merasa paling benar. Dan ini adalah pertanyaan yang paling mengganjal di hati saya, yang terus berteriak dalam pikiran saya. Di mana suara para pemuka agama, terutama dari kelompok mayoritas, yang seolah membisu atau bahkan menutup mata terhadap kejadian seperti ini, ketika jamaah mereka atau bahkan orang-orang yang mengaku satu keyakinan dengan mereka melakukan tindakan anarkis dan intoleran? Mengapa tidak ada kecaman yang tegas dari para pimpinan spiritual tersebut? Bukankah seharusnya para pemuka agama menjadi garda depan dalam menyebarkan pesan damai, toleransi, dan kasih sayang yang diajarkan oleh setiap agama? Apakah mereka takut? Atau yang lebih parah, apakah ada semacam pembiaran? Atau apakah tindakan kekerasan dan intimidasi ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi atau bahkan dibenarkan atas nama keyakinan tertentu? Jika demikian, ini adalah kegagalan moral yang sangat besar bagi para pemimpin spiritual. Mereka punya kekuatan untuk menenangkan umat, untuk mengedukasi tentang pentingnya kerukunan, tapi seringkali suara itu tidak terdengar di saat yang paling dibutuhkan.
Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamagnas telah menyatakan sikap tegasnya. Mereka mendesak Presiden, Menteri Agama, dan Kapolri untuk mengambil langkah konkret. Ini bukan hanya tuntutan dari Bamagnas, ini adalah jeritan hati dari setiap individu minoritas Indonesia yang menambahkan keadilan dan rasa aman. Mereka ingin melihat negara ini benar-benar hadir, bukan hanya di atas kertas, tapi dalam tindakan nyata. Mereka ingin melihat pelaku intoleransi ditindak tegas tanpa pandang bulu agar ada efek jerah. Rumah singgah itu bukan sekedar bangunan. Bagi mereka, itu adalah simbol dari hak untuk beribadah, untuk bertumbuh dalam iman, dan untuk merasa memiliki tempat di negara ini. Ketika simbol itu dirusak, yang hancur adalah harapan. Peristiwa di Sukabumi adalah cermin yang sangat buram bagi komitmen bangsa kita terhadap pluralisme. Ketika tempat pembinaan iman dirusak dan negara diam, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Kita tidak boleh membiarkan virus intoleransi ini terus menyebar. Kita harus bersuara dan kita harus menuntut pertanggungjawaban. Bagi teman-teman minoritas di luar sana, jangan pernah merasa sendiri. Suara kalian adalah suara kami semua yang percaya pada kebinekaan. Kita harus terus berjuang untuk Indonesia yang damai, di mana setiap orang, tanpa terkecuali, bisa menjalankan keyakinannya dengan aman dan nyaman. Mari kita jadi agen perubahan, menyebarkan toleransi, dan tidak pernah lelah menyuarakan keadilan. Saya atas nama Cakrawala Insight pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian peduli dengan isu-isu kebangsaan dan toleransi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.